Pencarian terhadap korban tertimbun reruntuhan bangunan roboh di Kompleks Pondok Pesantren Al-Hozini terus berlangsung. Yang terbaru ada 5 korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, Senin, 6 Oktober 2025. Dikutip dari Surya.co.id, dengan tambahan 4 orang korban tersebut, total sudah ada 163 orang korban. Dari jumlah itu, 104 orang korban selamat dan 59 orang meninggal dunia, termasuk 6 body part. Semua sudah dibawa ke RS Bayangkara Surabaya untuk proses identifikasi tim DVI Polda Jatim, kata Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio. Secara keseluruhan, sepanjang hari Senin ada 6 korban dan 1 body part dievakuasi, yakni korban ke-67 yang dievakuasi dari Sektor A3 pada pukul 3.35 WIB dan dari Sektor A2 pada pukul 13.28 waktu Indonesia Barat. Sementara korban terakhir dievakuasi pukul 13.29 WIB dari Sektor A2, pukul 14.40 WIB dari Sektor A2, dan pada pukul 14.50 WIB korban-korban ke-71 berupa body part atau potongan tubuh berupa badan dan kaki kanan berhasil evakuasi dari Sektor A2. Dan yang terbaru, seorang korban berhasil dievakuasi pada pukul 15.01 WIB di Sektor A2. Korban pun langsung dibawa ke RS Bayangkara Surabaya. Proses evakuasi masih terus berlangsung. Pembersihan puing difokuskan ke sisi utara pada bagian yang tidak terintegrasi dengan struktur utama. Targetnya, hari ini semua evakuasi terhadap para korban di bawah reruntuhan bisa selesai dilakukan. Untuk diketahui, bangunan 3 lantai di Kompleks Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, tiba-tiba ambruk pada Senin, 29 September 2025, pagi. Suara gemuruh dan debu tebal menyelimuti area sekitar, membuat warga dan santri panik berhamburan. Tim SAR gabungan segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban di bawah reruntuhan. Proses evakuasi berlangsung dramatis, dengan alat berat bekerja non-stop selama 24 jam untuk mengangkat puing-puing bangunan. Jumlah korban meninggal terus bertambah seiring proses pencarian yang masih berlangsung hingga Senin sore ini. Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada pencarian dan penyelamatan korban. Kesaksian tim SAR dalam penyelamatan korban reruntuhan Musala Ponpes Al-Hozini, Sidoarjo, penuh haru dan menggetarkan hati. Dikutip dari Tribun Jatim, Abdul Aziz, anggota tim Rescue Damkar Surabaya, menceritakan perjuangan mengevakuasi 2 santri yang terjebak di bawah puing-puing bangunan, Sabtu, 4 Oktober 2025. Ia menembus celah sempit di antara beton dengan risiko tinggi demi menjangkau para korban. Di dalam reruntuhan yang gelap dan pengap, Aziz mendengar suara rintihan minta tolong dari para santri yang masih hidup. Salah satu korban, Haikal, mengeluh kesakitan pada bagian perut, sementara di dekatnya terdapat jenazah dalam posisi sujud. Aziz mengaku pemandangan itu membuatnya menangis, namun ia tetap berusaha menenangkan korban dengan ajakan bersholawat. Ketika mengevakuasi korban lainnya, Yusuf, Aziz sempat mengira sang santri telah meninggal lantaran tertidur sambil memeluk Al-Quran dan mengenakan kopiah. Momen itu membuat seluruh tim penyelamat terdiam dan terharu. Setelah berjam-jam berjuang, Yusuf akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat menjelang subuh. Menurut Aziz, semangat dan doa para korban menjadi kekuatan besar bagi tim untuk terus berjuang di tengah reruntuhan yang berbahaya. Si Yusuf ini, mohon maaf, saya kira sudah meninggal karena tidur sambil membawa Al-Quran dan kopiah. Kita mendapat tugas untuk merangsek masuk, untuk mendeteksi korban yang masih hidup. Saya masuk dengan teman saya, Mas Nio, dengan menggunakan alat Sescam yang kita miliki. Pada saat itu alat-alat canggih masih belum datang, sambil nunggu bantuan dari daerah-daerah lain. Karena pada saat itu di lokasi ada tim Basarnas Jatim sama tim PMK, dan tim PMK Sidoarjo juga di sana juga. Saya masuk, ada korban
atas nama Dani. Atas nama Dani ini posisi selamat kita keluarkan dulu sama tim Basarnas. Terus saya masuk lagi sama Mas Nyo dengan menggunakan sescam. Saya teriak di situ banyak suara rintihan sakit, tolong. Saya mendengar suara Haikal yang begitu dekat. Di depan saya itu ada jenazah yang sedang sujud. Saya pastikan, saya teriak-teriak, halo, assalamualaikum, masih ada yang hidup apa enggak? Nah, waktu itu Haikal menjawab dulu, ada Pak, saya Pak, nama kamu siapa? Haikal. Terus saya interview, saya tanyain, Haikal, kamu dari mana? Dari Probolinggo. Apa yang sakit? Sakit perut Pak, sama di bawah. Terus saya teriak lagi, apakah ada yang masih hidup lagi? Ternyata ada Yusuf. Yusuf ini asal Malang. Kurang lebih mungkin jauhnya dari kurang lebih antara 6 meter atau 8 meter dari lokasi. Saya mau masuk ke Haikal, enggak bisa. Karena akses sangat sulit. Sescam pun tidak bisa masuk, hanya bisa kontak suara. Saya teriak terus, apa yang sakit, gimana keadaan kamu, sambil saya hibur biar korban ini tidak merasa ketakutan, tidak merasa depresi, karena di situ banyak suara rintihan dari teman-teman, banyak yang minta tolong itu. Terus jenazah itu juga ada di depan itu, mungkin si Haikal ini ketakutan atau apa. Ntar ya saya sambil usaha, saya mau masuk nggak bisa, merangkak aja sangat kesulitan. Itu kurang lebih space itu hanya sebatas kepala saja. Si Yusuf ini, mohon maaf, saya kira sudah meninggal karena tidur sambil membawa Al-Quran dan kopiah. Padahal saya menggunting, memotong beton neser itu sangat keras bunyinya, pas gitu. Yusuf coba bangun. Yusuf sudah tidak ada respon. Saya nangis, terus terang saya nangis, saya pikir saya kacau. Di samping kiri itu juga ada korban yang nangis minta tolong. Yusuf akhirnya saya tarik kepalanya itu, saya goyang-goyang, Yusuf. Akhirnya dia kaget. Iya Pak, sabar ya, bentar lagi kamu keluar. Tenang ya, kamu mau minum? Iya Pak, saya mau minum. Saya kasih minum. Terus lubang itu selesai, saya laporan, Pak ini sudah ready untuk melakukan Yusuf. Akhirnya saya tarik pelan-pelan, dibantu teman-teman di belakang saya. Kan harus saling menolong nariknya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.